Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi guys dengan channel ini bersama saya. Kita masih melanjutkan pembacaan buku yang berjudul Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tulisan dari Syekh Muhammad Al-Khudhari Bek, yang versi terjemahnya diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura. Kita sudah sampai di pasal ketiga bab 1. Saat ini kita akan mulai membacakan pasal 3 ya, pada bab 1 tentang pernikahan dan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa subbab, yaitu pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, pembangunan Ka'bah, penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bi'tsah, perilaku Nabi Muhammad di tengah kaumnya sebelum diutus, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Ada banyak nih. Ada sekitar berapa ini? 9 halaman. Baik, sebelum kita lanjutkan, teman-teman yang baru melihat channel ini, kami harapkan untuk berkenan memberikan like, memberikan komentar, dan jangan lupa untuk subscribe serta bunyikan loncengnya, ketik loncengnya, supaya kalau ada update-update dari channel ini bisa kita mensupport, bisa mendapatkan update berita dari channel ini. Baik, kita lanjutkan dalam pasal 3 bab 1, pernikahan dan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum bi'tsah. Kita masih melanjutkan subbab tentang pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Ketika kedua pekerjanya telah sampai di Mekah dan melihat keuntungan yang besar, Khadijah merasa tertarik dengan Al-Amin atau Nabi Muhammad SAW, lalu mengutus seseorang untuk meminangkan beliau untuk dirinya. Ketika itu usianya Khadijah radhiyallahu taala anha usianya sekitar 40 tahun. Ia seorang bangsawan paling mulia di kalangan Quraisy dan memiliki kekayaan yang melimpah. Lalu Al-Amin, Nabi Muhammad SAW, bersama paman-pamannya berangkat menuju rumah paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad. Lalu melamarnya dengan perantara pamannya Abu Thalib. Kemudian Khadijah dinikahkan oleh pamannya. Pada hari itu Abu Thalib berkhutbah yang isinya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, benih dari Ismail, anak cucu Ma'at, dan keturunan Mudhar. Menjadikan kita sebagai pemelihara dan pengurus Ka'bah, menjadikan rumah yang diziarahi haram dan aman bagi kita, serta menjadikan kita sebagai pemimpin manusia. Kemudian, anak saudaraku Muhammad bin Abdullah ini tidak ada yang menyamai kehormatan, keutamaan, dan kepandaiannya, meskipun ia sedikit hartanya, tapi bukankah harta akan lenyap, urusan akan berubah, dan harta merupakan pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Allah. Demi Allah, setelah ini ia memiliki berita yang besar dan gagasan yang mulia. Perkenankan ia melamar putri kalian dan menginginkan wanita mulia kalian, yakni Khadijah. Ia akan memberikan mahar sekian untuknya. Disebutkan di dalam Sirah Al-Halabiyah, mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dari kabilah beliau kepada Khadijah itu sebesar 500 dirham. Silahkan hitung sendiri berapa 500 dirham itu kalau dirupiahkan. Dengan ini maka sempurnalah pernikahannya. Sebelum Khadijah pernah menikah dengan Abu Halah. Jadi sebelum pernikahan dengan Nabi ini, Khadijah pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Abu Halah. Nggak tahu ini Abu Halah atau Abu Halah. Ia telah meninggal dunia dan memiliki seorang putra dari Khadijah, namanya Halah. Dan ia menjadi anak tiri baginda Nabi SAW. Kemudian pembangunan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, terjadilah banjir bandang di kota Mekah yang menyebabkan tembok-tembok Ka'bah itu roboh. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW usia 35 tahun, ya seusia saya saat inilah, itu Mekah pernah mengalami banjir. Jadi di gurun pasir itu pernah terjadi banjir, di Mekah itu pernah terjadi banjir, bahkan sampai banjir itu menyebabkan tembok-tembok Ka'bah itu roboh.
Setelah sebelumnya juga hancur sebagian karena tragedi kebakaran. Oleh sebab itu kaum Quraisy ingin menghancurkannya sekalian untuk direnovasi. Ketika itu Ka'bah merupakan bangunan tinggi melebihi tinggi manusia. Maka berkumpullah para kabilah untuk merenovasinya, tapi mereka merasa segan untuk menghancurkannya karena kemuliaan Ka'bah di hati mereka. Maka berkatalah Al-Walid bin Mughirah kepada mereka, kalian ingin menghancurkannya dalam rangka memperbaiki atau mungkin merusak? Kemudian mereka menjawab untuk memperbaiki. Lalu Al-Walid bin Mughirah berkata, sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan. Lalu ia mulai merubuhkan Ka'bah dan orang-orang mengikutinya. Mereka merubuhkannya sampai pondasi pertama yang dahulu dibangun oleh Nabi Ismail alaihissalam. Pada pondasi itu mereka menemukan lembaran-lembaran yang berisi kata-kata hikmah. Inilah adat yang biasa dilakukan oleh orang yang membangun pertama kali sebuah bangunan yang terkenal sebagai tazkirah atau pengingat untuk generasi selanjutnya mengenai amalan pendahulu mereka. Mereka pun mulai merenovasi Ka'bah dengan menggunakan biaya yang bukan berasal dari harta hasil pelacuran, bukan juga harta riba, artinya harta yang baik. Para pemuka-pemuka Quraisy pun ikut memikul batu-batu di atas pundak mereka. Al-Abbas dan Rasulullah adalah termasuk orang yang mengangkut batu-batu itu. Sementara arsitek dari bangunan Ka'bah yang direnovasi ini adalah seorang arsitek dari kaum Romawi bernama Bakum. Ini informasi baru. Arsitek bangunan Ka'bah pada saat dibangun kembali itu bernama Bakum. Setiap rukun atau sudut, setiap rukun Ka'bah atau sudut Ka'bah dikhususkan untuk sekelompok tokoh tertentu. Mereka mengangkut batu-batu ke rukun tersebut lalu membangunnya. Dalam proses renovasi itu, ternyata mereka kekurangan dana halal untuk menyelesaikannya sesuai dengan pondasi yang dibangun Nabi Ismail alaihissalam. Lalu mereka mengeluarkan batu-batu dari pondasinya dan hanya membangun tembok pendek sebagai tanda bahwa itu termasuk bagian Ka'bah. Setelah renovasi selesai, tinggi Ka'bah mencapai 18 hasta. Ini berarti ditambah 9 hasta dari tingginya semula. Bagian pintunya diletakkan lebih tinggi dari tanah sehingga tidak bisa dimasuki kecuali dengan tangga. Ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula, maka para pemuka kabilah itu berselisih mengenai siapa yang akan meletakkannya. Mereka terus berselisih sampai nyaris memicu api peperangan. Perselisihan ini terus berlanjut hingga 4 malam. Pada saat itu, orang-orang yang paling tua di antara kaum Quraisy, yakni Abu Umayyah bin Mughirah al-Mahzumi, paman Khalid bin Walid, berkata kepada mereka untuk menengahi, wahai kaumku, janganlah kalian berselisih, tunjukkanlah seseorang di antara kalian yang kalian ridhoi keputusannya. Mereka pun berkata, kita akan menyerahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Ternyata orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram ialah Nabi Muhammad SAW. Maka tentramlah hati semua orang atas pilihan itu karena mereka mengetahui sifat amanah dan kejujuran beliau. Mereka pun berkata, inilah Al-Amin yang kami ridhoi, inilah Muhammad. Karena mereka biasa menyerahkan keputusan kepada baginda Nabi ketika tidak menemukan jalan keluar. Setelah mereka memberitahukan kepada Muhammad bahwa dialah orang yang terpilih untuk memutuskan perkara mereka, maka beliau SAW meletakkan selendangnya dan berkata, setiap kepala kabilah hendaknya memegang ujung selendang. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah selendang dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya sampai ke tempatnya. Lalu beliau SAW yang meletakkannya di tempat yang asalnya itu. Demikianlah sengketa tersebut diselesaikan. Hal-hal semacam ini sering menyebabkan pecahnya pertempuran antar orang Arab. Seandainya Allah tidak memberikan kepada mereka seorang yang cerdas, semisal Abu Umayyah yang menunjukkan mereka kepada kebaikan, dan seorang yang bijaksana semisal Nabi Muhammad SAW yang dapat memutuskan perkara dengan apa yang mereka ridhoi. Perselisihan kaum Quraisy seperti ini tidaklah mengherankan, karena Baitullah merupakan kiblat bangsa Arab dan Ka'bah, tempat mereka berhaji. Maka dari itu, setiap pekerjaan yang dilakukan demi Ka'bah menjadi mulia dan memiliki kebanggaan tersendiri. Dan memang ia merupakan rumah pertama yang dijadikan oleh Allah menjadi tempat ibadah berdasarkan surat Ali Imran ayat 96-97. Kabilah yang diamanai untuk mengatur urusan Ka'bah setelah anaknya Ismail pada mulanya ialah kabilah Jurhum. Namun,
Karena mereka membangkang dan berbuat zalim kepada orang-orang yang masuk ke Mekah, maka kabilah Khuza'ah yang sepakat untuk mengusir mereka dari Baitullah. Setelah itu kepengurusan Ka'bah dipegang oleh Bani Khuza'ah selama beberapa masa. Kemudian jabatan ini diambil oleh Quraisy pada masa Qusay bin Kilab. Dan oleh karenanya mereka aman di negerinya, karena kabilah-kabilah Arab memang segan kepadanya. Jika mereka berlindung kepada Qusay, maka ia merupakan benteng yang kuat dan aman bagi mereka dari gangguan orang-orang jahat. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hal ini kepada mereka sebagaimana yang telah dijelaskan melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhаттafun nasu min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya saling merampok. Surat Al-Ankabut ayat 67. Sebab berikutnya mengenai penghidupan Rasulullah SAW sebelum bi'tsah. Nabi Muhammad SAW tidak mewarisi apa-apa dari ayahnya. Bahkan ia dilahirkan dalam keadaan yatim, miskin, dan disusukan kepada Bani Sa'ad. Ketika sampai pada usia yang cukup untuk bekerja, maka beliau mulai menggembala kambing bersama saudara-saudara sepersusuannya di daerah pedalaman. Begitu pula ketika kembali ke Makkah. Beliau menggembalakan ternak milik penduduk kota Mekah dengan upah beberapa kirot emas, sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Tidak mengherankan jika para nabi melepaskan dirinya dari gemerlapnya duniawi dan kesibukan, karena hal ini memang suatu keharusan bagi mereka. Seandainya mereka berada dalam kekayaan yang melimpah, niscaya perkara duniawi akan melalaikannya dari meraih kebahagiaan ukhrawi yang abadi. Oleh sebab itu, kita pasti melihat semua syariat ilahi sepakat menganggap baik perbuatan zuhud terhadap dunia dan menjauhi kemewahannya. Kehidupan Nabi terdahulu merupakan saksi yang paling agung dalam hal ini. Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang paling zuhud terhadap dunia. Begitu pula Nabi Musa dan Ibrahim alaihissalam. Sewaktu kecil mereka tidak hidup dalam kemewahan, tapi mereka hidup dalam kesederhanaan. Demikianlah hikmah yang paling agung dari Allah yang sengaja ditampakkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, supaya mereka menjadi tauladan bagi para pengikutnya dalam mencegah diri dari mengejar keduniawian. Karena perkara duniawi itu merupakan penyebab malapetaka dan musibah. Selain itu, menggembalakan kambing atau domba bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tapi memang semua nabi pernah mengembalakannya. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Rasulullah SAW. Menggembala kambing juga mengandung hikmah yang sangat besar. Sebab jika seseorang menggembalakan kambing dan atau domba selaku hewan yang paling lemah, niscaya hatinya akan dipenuhi kasih sayang dan jiwanya akan menjadi lemah lembut. Oleh karena itu, ketika ia beralih untuk menuntun umat manusia, maka ia telah memiliki modal utama, yaitu dirinya terlepas dari sifat egois dan tidak ada kecenderungan untuk menganiaya, sehingga ia menjadi orang-orang yang mempunyai kondisi paling ideal untuk mengemban tugas berat ini sebagai nabi. Ketika sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang. Ia ditemani oleh As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Ia pernah membawa dagangan milik Khadijah ke negeri Syam dengan upah yang diambil dari keuntungannya. Setelah Khadijah menyatakan kesediaannya untuk menikah dengannya, maka ia adalah saudagar kaya. Lalu Muhammad SAW bekerja mengembangkan hartanya. Beliau selalu memakan dari hasil keringatnya sendiri. Allah Azza wa Jalla pun menyebut hal ini sebagai anugerah darinya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Surat Ad-Duha ayat 6 sampai ayat 8. Allah telah memberinya perlindungan dan membuatnya berkecukupan sebelum masa kenabiannya. Lalu Allah memberinya petunjuk Alkitab, iman, dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal sebelumnya ia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina
Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, dan kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Perilaku Nabi Muhammad di tengah kaumnya sebelum diutus. Beliau SAW adalah orang yang paling baik di antara kaumnya dalam hal akhlak, paling jujur perkataannya, paling dipercaya dan paling jauh dari perbuatan keji dan perilaku yang memperburuk wibawa seorang laki-laki. Beliau bahkan juga orang yang paling menjaga harga dirinya, paling mulia di dalam bergaul, paling baik dalam bertetangga, paling mudah untuk memaafkan. Paling jujur dalam berbicara sehingga kaumnya menjulukinya dengan Al-Amin. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada beliau hal-hal yang baik dan terpuji, serta watak-watak terpuji seperti penyantun, penyabar, bersyukur, adil, rendah hati, menjaga kehormatan, dermawan, pemberani, juga pemalu, sampai hal itu diakui oleh musuh besarnya, yakni An-Nadhr bin Al-Haris dari Bani Abdiddar. An-Nadhr pernah berkata kepada kaumnya, dahulu ketika Nabi Muhammad masih remaja, kalian telah rela dengan keputusannya, dan dia adalah orang yang paling dipercaya di antara kalian. Namun ketika dewasa ia datang, ia membawa berita kepada kalian, kalian menjulukinya sebagai tukang sihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang tukang sihir. An-Nadhr mengatakan hal ini dalam sanggahannya terhadap apa yang dikatakan oleh orang Arab mengenai Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu sedang dalam musim haji, sehingga mereka pun mengakui apa yang dikatakannya. Ketika Kaisar Romawi Heraklius berkata kepada Abi Sufyan, apakah kalian menuduhnya pernah melakukan kedustaan sebelum Rasulullah mengatakan apa yang telah ia katakan itu, apa yang telah dikatakannya itu? Abu Sufyan pun menjawab, tidak. Lalu Kaisar Heraklius berkata, sungguh, bila ia tidak membiarkan dirinya untuk berbuat dusta kepada manusia, pasti ia lebih tidak membiarkan dirinya berbuat dusta kepada Allah. Demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bagian awal kitab Sahihnya. Allah Azza wa Jalla telah memelihara beliau sejak masa kecil dari semua perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan syariat yang dibawanya kemudian. Bisa dibaca di dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad. Selain itu, beliau sangat membenci berhala sehingga tidak pernah menghadiri pesta atau perayaan yang biasa diselenggarakan oleh para penyembahnya. Beliau SAW pernah berkata, ketika masih kecil, aku mulai membenci berhala-berhala. Aku juga benci dengan nyanyian yang biasa didengarkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan aku belum pernah mempunyai maksud untuk melakukan suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Tetapi sebelum kedua hal itu terjadi, Allah menghalangi diriku melakukan perbuatan tersebut. Kemudian setelah peristiwa itu, aku sama sekali tidak mempunyai maksud lagi untuk melakukan perbuatan jelek itu, sehingga Allah memuliakan diriku dengan risalahnya. Pada suatu malam, aku berkata kepada seorang teman sama-sama mengembalikan ternak denganku, tolong perhatikan domba gembalaanku ini dan jaga mereka. Aku ingin memasuki kota Mekah dan ikut menonton pertunjukan sebagaimana layaknya pemuda-pemuda lainnya. Lalu aku keluar dari daerah penggembalaan tersebut sehingga aku sampai di sebuah rumah yang terletak di paling pinggir kota Mekah. Ketika itu aku mulai mendengar suara musik rebana dan suring untuk pesta perkawinan salah seorang dari mereka. Kemudian di tempat itu aku duduk beristirahat sambil mendengarkan suara musik tersebut. Tapi tiba-tiba Allah mendatangkan rasa kantuk yang sangat hingga aku tertidur pulas, dan baru keesokan harinya aku terbangun setelah merasakan sengatan matahari pagi. Aku tidak sempat menyaksikan pertunjukan tersebut sama sekali. Hal serupa pernah pula menimpa diriku pada kesempatan lain, kata Rasulullah dalam suatu riwayat beliau saat mengisahkan masa mudanya. Rasulullah SAW tidak makan daging sembelihan yang disembelih untuk nusuk. Nusuk itu batu yang dipancangkan lalu dialirkan di atasnya darah hewan sembelihan kemudian disembah. Jadi kayak apa ya, kalau bahasa di kita mungkin tumbal atau apa ya, nusuk. Beliau juga mengharamkan khamr bagi dirinya, padahal minuman khamr telah membudidaya di kalangan kaumnya saat itu.
semuanya merupakan sifat-sifat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada para nabinya supaya mereka memiliki kesiapan yang matang untuk menerima wahyu darinya. Para nabi adalah orang-orang yang maksum, dalam arti terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang kotor dan buruk, baik sebelum mereka diangkat menjadi nabi ataupun sesudahnya. Jadi maksum ini tidak hanya sesudah beliau menjadi nabi, tapi sebelum menjadi nabi pun sudah maksum, sudah terpelihara. Sesudah masa kenabian, hal tersebut dimaksudkan agar mereka menjadi teladan paling utama bagi umatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan salawat dan salamnya yang paling utama dan paling sempurna kepada mereka. Kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Ini subbab terakhir pada pasal ke-3 dan sekaligus pembahasan terakhir pada bab 1. Anugerah pertama yang dikaruniakan Allah Azza wa Jalla ialah keberkahan-keberkahan yang dilimpahkan kepada keluarga Halimah, tempat Muhammad kecil disusukan. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di tengah keluarga mereka, daerah tempat mereka itu tandus dan kering. Namun setelah kedatangan Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka, maka kawanan kambing mereka kembali dari tempat penggembalaan dan puting-puting kambing mereka itu penuh mengalirkan susu kambing. Semoga Allah merahmati Al-Bushairi yang mengatakan dalam qasidah Hamziyahnya, ini harusnya kalau qasidahnya dinyanyikan dengan bahasa Arab bagus ya, tapi karena ini terjemahkan ya terjemahannya biasa aja, datar. Bila mana Tuhan menundukkan orang-orang kepada orang-orang yang berbahagia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbahagia, kan kurang fals gitu. Kemudian setelah semua itu disusul peristiwa pembelahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam guna mengeluarkan bagian setan dari dalam dadanya atau sifat syaitaniyah dari dalam dadanya. Hal ini bukan perkara yang aneh bila dikaitkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Barang siapa yang menganggap mustahil hal tersebut, berarti pandangan akalnya sangat pendek dan tidak mengetahui tentang kekuasaan Allah. Sama sekali, pada hakikatnya peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam yang timbul dari diri para nabi bukanlah perkara yang baru atau aneh. Ya mungkin aneh di mata orang-orang yang awam, tapi karena ini nabi ya biasa saja gitu. Di antara mukjizat ilahi yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah ditundukkannya awan untuk Nabi Muhammad SAW ketika mengadakan perjalanan niaga ke Syam. Jadi awan itu mengikuti menaungi Nabi dari sengatan matahari sehingga Nabi tidak merasakan panas. Awan tersebut menaungi beliau pada musim panas, tetapi tidak ada seorang pun dalam kafilah itu yang ikut ternaungi bersama beliau. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Maisarah, pembantu Khadijah yang menemaninya dalam perjalanan tersebut. Peristiwa inilah yang membuat Khadijah menyukai beliau, lalu melamarnya untuk dirinya. Khadijah radhiyallahu anha yakin bahwa Muhammad SAW akan memiliki perkara yang agung di masa mendatang. Oleh karena itu, ketika kenabian turun kepada beliau, maka Khadijah adalah orang yang paling cepat beriman kepadanya, tanpa melihat pertanda lainnya di samping apa yang telah ia ketahui seperti kemuliaan akhlak dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang pernah ia dengar. Di antara anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW ialah ucapan yang dapat beliau dengar dari bebatuan dan pepohonan. Biasanya apabila beliau tidak buang hajat, beliau akan pergi menjauh sampai tidak melihat bangunan dan bersembunyi di semak-semak di tengah lembah. Pada saat itu tidak ada batu dan pohon pun yang beliau lewati kecuali mengucapkan As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadamu ya Rasulullah. Jadi batu-batu dan pohon-pohon pun ketika beliau lewat mengucapkan As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ketika menengok ke kanan dan ke kiri serta belakang, beliau tidak melihat siapa-siapa. Hal ini telah beliau ceritakan sendiri. Dalam hal ini tidak ada masalah karena Allah memang telah menundukkan benda-benda mati untuk para nabi sebelumnya. Misalnya tongkat Nabi Musa yang dikisahkan dapat menelan apa yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun. Setelah tongkat tersebut berubah menjadi ular besar. Kemudian ular besar itu kembali menjadi tongkat seperti semula. Kemudian tatkala Nabi Musa memukulkan tongkat ke sebuah batu, maka memancarlah dari batu tersebut 12 mata air sehingga setiap kabilah Bani Israel mendapatkan bagian satu mata air. Karena Bani Israel kan ada 12 kabilah. Demikian pula terhadap para nabi yang lain. Allah telah menundukkan bagi mereka berbagai macam benda mati sesuai dengan kehendaknya.
Hal itu untuk menunjukkan besarnya kedudukan mereka dan pentingnya fungsi mereka kepada orang-orang yang berakal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita telah sampai pada halaman 39, sehingga selesailah bab 1 pada buku atau kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya tentang bab kedua, yaitu bicara tentang bi'tsah dan dakwah. Agak panjang nanti ketika bab 2. Jadi kita sudah menyampaikan cerita tentang bab 1 perihal Nabi Muhammad SAW pada pasal 1, kemudian pasal 2 dan pasal ketiga. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan banyak pelajaran dari kisah yang saya sampaikan, yang saya bacakan dari buku Nurul Yakin. Apabila teman-teman mau tertarik untuk kemudian membeli buku ini, teman-teman bisa membelinya di online atau membeli lewat saya juga boleh. Nanti ada diskon khusus, bisa japri nanti dipesan Gmail saya atau di japri di situ. Saya pikir untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Yang kesempatan yang berikutnya kita akan membahas bab 2 tentang bi'tsah dan dakwah, buku Nurul Yakin. Doakan saya tetap istiqomah dalam baca buku ini. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share ke teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.